Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rastra Wadana Nanditama. Saya dari kelompok 4, John Logi Baird. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang komputer. Sebelum kita masuk ke sejarah komputer, kita harus tahu apa itu komputer. Komputer itu secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu komputare. Kata komputare merupakan gabungan dari kata kom dan putare. Kom itu yang artinya menggabungkan dan putare yang artinya perhitungan. Dalam bahasa Inggris, komputer itu disebut dengan compute atau menghitung. Jadi komputer ini diciptakan awalnya untuk menghitung sesuatu. Sekarang kita masuk ke generasinya. Generasi pertama, generasi tabung vakum. Penciptaan komputer untuk pertama kalinya diciptakan pada tahun 1946 yang menggunakan tabung vakum untuk komponen baku pada komputer ini. Penggunaan tabung vakum yang sangat tidak efisien karena dapat menghasilkan panas berlebih dan serta membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Komputer ini dibuat oleh Mauchly yang menggunakan 18.000 tabung vakum. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, 18.000 tabung vakum di dalam satu ruangan. Itu besar sekali. Komputer generasi pertama ini menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrogramannya. Bahasa mesin sendiri juga menjadi bahasa pemrograman yang paling dasar dan hanya bisa dipahami oleh komputer. Sekarang kita masuk ke generasi kedua, yaitu generasi transistor. Sejarah komputer berlanjut pada generasi transistor. Adanya transistor ini juga dapat menjadi tanda munculnya generasi kedua dari komputer. Sehingga tabung vakum ditinggalkan dan digantikan dengan transistor ini yang mana dapat meningkatkan teknologi pada masa tersebut. Teknologi transistor ini mulai dipakai pada sekitar tahun 1959 sampai 1965. Jika dilihat lagi, ukuran transistor ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Selain dari segi ukurannya, panas yang dihasilkan juga lebih sedikit. Tidak hanya itu, tingkat kegagalan cenderung lebih kecil. Sehingga transistor dapat menjadikan komputer yang lebih baik dari komputer dengan tabung vakum. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan pada komputer ini, tentunya menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Jika sebelumnya menggunakan bahasa mesin, maka pada generasi ini menggunakan bahasa pemrograman COBOL atau Common Business Oriented Language, dan juga Fortran, Formula Translation. Sekarang kita masuk ke generasi ketiga, yaitu generasi IC. Untuk generasi ketiga ini, komputer menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai pengganti transistor. Transistor pada generasi ini dimasukkan kepada IC, yang dimana IC ini terdiri dari transistor, resistor, dan juga kapasitor. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby dan Robert Noyce. Jack Kilby kemudian diberi penghargaan Nobel atas penemuan komputer generasi ketiga ini. Hal ini dikarenakan penemuannya dapat membuat komputer menjadi lebih cepat dan efisien, serta membuat komputer dengan IC lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, komputer IC merupakan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor, yang mana sebelumnya masih menggunakan kertas atau punch card. Karena ukurannya yang lebih kecil dan harganya lebih murah, orang-orang pada masa ini dapat membeli komputer ini. Sekarang kita masuk ke generasi komputer keempat, yaitu generasi mikroprosesor. Generasi mikroprosesor ini terjadi pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan berbagai macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran lebih besar menjadi sangat kecil,
sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Ada juga pada tahun 1971, perusahaan IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya MOS, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.